saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya tetapi tidak luas pemahamannya. Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sering kita sebagai bangsa, kita kurang introspeksi, kita kurang waspada. Pemimpin-pemimpin kita, elit kita sering tidak waspada. Kita asik dengan kehidupan kita, dengan persaingan di antara kita, tidak melihat kenyataan sejarah bahwa tiap bangsa masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri, dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita, tahun 90-an kita diambang tinggal landas, tetapi kita tidak waspada, kita diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar, kita cekcok di antara kita. Akhirnya pembangunan yang bisa kita seharusnya tahun 90-an kita tinggal landas, kita jatuh. Sistem-sistem yang sudah bagus banyak dibongkar. Kita disuruh menjiplak sistem bangsa lain. Sekarang kita telah mulai bangkit kembali. Setelah 25 tahun pelan-pelan kita bangkit. Dan ini juga karena faktor kepemimpinan. Saya kira saudara-saudara sudah dengar pendapat-pendapat saya tentang situasi, kondisi di tingkat nasional. Kadang-kadang bangsa kita itu kalau melihat prestasi pelit untuk mengucapkan terima kasih. Saya, dengan pengalaman saya sadar, kadang-kadang manusia itu cukup dihargai jerih payahnya, dia sudah puas. Tidak perlu diberi uang, tidak perlu diberi apa, tapi saya perhatikan bangsa kita ini banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ucapan terima kasih saja malas. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya ingat hari ini harus saya ucapkan terima kasih. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain.
Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih. Saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya. Mengejek konsep food estate. Saudara-saudara sekalian. Ada yang mau import saja makanan, pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, 3 tahun lagi. Masa depan saudara cerah. Saya sebetulnya kalau lihat situasi ini, saya senang dengan lagu Ku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Ya. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa kita bayangkan atau tidak? Bisa? Enggak yakin saya. Iya, iya kan? Kita ini, ya maaf, kita koreksi diri kita ya, bangsa kita. Kadang-kadang apakah karena dijajah terlalu lama dulu, kita terlalu kagum sama yang berbau luar negeri. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya katakan ya tadi, cita-citanya besar, tapi kadang-kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar. Kunci yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda. Tadi Dr. Samsuri luar biasa memberi wejangan bagaimana untuk berhasil. Saya juga ingin tambahkan, kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pinter. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat terus.
Rakyat kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar, cerdas, tangguh. Tetapi saya titip salah satu kelemahan tidak bangsa kita, tapi kelemahan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa yang dari bawah dijajah, meningkat, ingin maju. Kelemahan kita adalah satu di antara pemimpin-pemimpinnya adalah masalah cinta tanah air. Cinta tanah air bagi sebagian besar saya kira dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut. Teriak cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan, create wealth. Don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Ya kan? Saudara-saudara, begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi. Pintar, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu saudara sekalian. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah, saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Belajar untuk berbakti,
raih ilmu untuk bangsa. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Saya bikin proyek becak listrik. Minimal kalau dia mengemudi, fisiknya terbantu. Saudara-saudara, hal-hal semacam ini kita butuh sarjana-sarjana teknik mesin. Dan itulah prestasi dari PT LEN. Di sini ada perwakilan PT LEN. Ada. Terima kasih PT LEN. Luar biasa. Mereka hasilkan becak listrik. Dengan mengutip dua tokoh bangsa, ya kan? Pertama Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan kepada kita ya, salah satu ilmu kepemimpinan yang sangat penting yang diambil alih sekarang juga oleh banyak institusi termasuk di TNI, ya, Ingarso Sungtulodo. Di depan memberi teladan. Ingmandio Mangunkarso. Di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani. Sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan, dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ekuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan, tetapi dia tidak mau. Kalau tidak salah dia sempat menjadi presiden mungkin sebentar, dia mengundurkan diri dan dia meninggal karena sakit. Tapi dia tinggalkan suatu pelajaran dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja, ya kan? Belajar dari siapapun yang baik. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat, sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Ya kan? Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah saya menjadi Presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, dengan semua
unsur yang bersama saya mencari putra putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu anak-anak sekolah harus kita jamin makan yang bergizi minimal sekali sehari. Ini kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia. Itu apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Lali. Yang kedua, ojo dumeh. Yang ketiga, ojo ngoyo. Ojo lali berarti pelajaran bagi kita. Jangan lupa. Jangan lupa pelajaran. Artinya pelajaran semua. Pertama, pelajaran agama kita. Jangan ada yang melanggar ajaran agama kita masing-masing. Dalam pertempuran nanti, dalam operasi nanti, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak, tidak boleh menyakiti orang tidak berdosa. Jangan dumeh, jangan sombong. Jangan kamu perkira bahwa kau ini kebal peluru. Terakhir, jangan ngoyo, jangan memaksakan diri. Jadi 38 atau pasukan saya di Baret Merah itu tenang, tidak ngoyo. Ada informasi, olah, ya tadi analisa, bertindak. Itu kau harus cinta tanah air. Kau harus cinta rakyatmu. Kau harus setia kepada bangsa Indonesia. Kamu harus ada niat untuk bangsa Indonesia itu terhormat. Jadi itu, kalau kamu tidak bisa berbuat banyak, berbuat sedikit. Kau tidak bisa berbuat sedikit pun, jangan berbuat rusak.